Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKIP, perkenalkan nama saya Anggun Asmoro Jati dengan nomor induk mahasiswa 210005104 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas tentang implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, video ini merupakan tugas luaran mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan dosen pengampu Ibu Nur Hidayah, MPD. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dari manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah sebuah proses mengelola sekolah dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengajar, dan mengawasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien. Dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah, diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, untuk pembahasan yang kedua ada aspek manajemen sekolah. Manajemen sekolah memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek kurikulum, yang kedua aspek keuangan, yang ketiga aspek sarana prasarana, yang keempat aspek kesiswaan, dan yang kelima aspek kepegawaian, yang terakhir yang keenam ada aspek penilaian. Setiap aspek memiliki tugasnya masing-masing dan saling terkait sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Di sekolah tempat penugasan saya saat mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 6, yaitu tepatnya SD Negeri Bengkelung, sudah melaksanakan atau sudah menerapkan 6 aspek dalam manajemen sekolah. Dengan menerapkan aspek tersebut, hasilnya SD Negeri Bengkelung dapat mencapai tujuan pendidikan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu prinsip manajemen sekolah. Prinsip manajemen sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah. Terdapat 5 prinsip pelaksanaan manajemen sekolah. Di antaranya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dalam penerapannya, SD Negeri Bengkelung sudah memperhatikan 5 prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip kemandirian. Dalam prinsip ini, SD Negeri Bengkelung berfokus menekankan pada kemampuan sekolah untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal pengelolaan sumber daya dan pengembangan program pendidikan. Yang kedua, prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, SD Negeri Bengkelung berfokus menekankan pada kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pengembangan program pendidikan. Dan yang ketiga, prinsip partisipasi. Dalam prinsip ini, SD Negeri Bengkelung berfokus menekankan pada partisipasi aktif semua pihak dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, prinsip keterbukaan. Dalam prinsip ini, SD Negeri Bengkelung berfokus menekankan pada transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja. Prinsip yang kelima, yang terakhir, prinsip akuntabilitas. Dalam prinsip ini, SD Negeri Bengkelung berfokus menekankan pada tanggung jawab sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan dan kinerja yang diharapkan. Pembahasan yang terakhir, yang keempat, ada manajemen sumber daya sekolah. Manajemen sumber daya sekolah merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah yang bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, sumber daya dalam manajemen meliputi beberapa hal. Yang pertama ada manusia.
Manusia merupakan unsur terpenting yang harus dikelola dalam manajemen di sekolah. Salah satu pengelolaannya yang harus dilakukan misalnya dengan mengorganisasikannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, uang. Dalam hal ini, uang dimaksud untuk mengelola pendanaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, bahan. Bahan materi merupakan aspek yang penting dalam manajemen sekolah. Pengelolaan material yang bagus akan membentuk kurikulum yang tepat untuk pembelajaran bagi siswa. Yang keempat, ada metode. Pemilihan metode yang tepat akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Dengan begitu, tujuan pendidikan akan lebih cepat tercapai. Yang kelima, mesin. Mesin merupakan bagian dari media pembelajaran yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman siswa. Yang keenam, ada pasar. Pasar merupakan salah satu kunci yang menentukan sekolah tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau lembaga pendidikan yang kecil. Pasar yang dimaksud itu berarti masyarakat yang secara luas. Yang terakhir, yang ketujuh, waktu. Tentu saja waktu harus dikelola dengan baik karena waktu belajar murid di sekolah sangat terbatas. Time manage harus diatur secara efisien agar tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Nah, kesimpulannya adalah pada dasarnya manajemen berbasis sekolah memungkinkan orang-orang yang bekerja di sekolah untuk membuat keputusan tentang bagaimana uang dibelanjakan, siapa yang dipekerjakan, dan bagaimana pembelajaran disampaikan kepada siswa. Meskipun tujuan dan standar ditentukan oleh pusat, manajemen berbasis sekolah memungkinkan proses yang digunakan untuk mencapai hasil yang dibuat di tingkat sekolah. Demikian video dari saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian video ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat kepada para pendengar. Dan semoga saya dan kalian semua mampu ikut berkontribusi dalam menyukseskan Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.